sebatas apa kecemburuan itu. Walaqad shadaqa asy-syair al-hakim haitsu yaqul la yaslumu syarafur rafi'u minal adza hatta yuraqa ala jawanibihi damu. Ada seorang penyair yang bijaksana yang mengatakan bahwa orang yang tinggi derajatnya, yang mulia, tidak akan selamat dari gangguan. Sampai seandainya istrinya diganggu orang, maka kehormatannya tidak akan pernah kembali sampai darah itu tercecar. Ini bukti bahwa laki-laki yang jantan itu, yang punya penjemburu, melindungi istrinya, melindungi anak gadisnya, membela istrinya, membela anak gadisnya. Siapa yang berani menyentuh anak gadis kita, siapa yang berani menyentuh istri kita, maka taruhannya adalah tertumpahnya darah. Iku nek basa Madura niki piye ya? Nah iya bahasane carok. Gak wong Madura ana sing muni bahasa Madura bahwa ana wong Madura to. Mboten. Memang setelah agama, kemuliaan kita itu adalah kehormatan. Setelah agama, kemuliaan kita adalah harga diri. Maka siapa yang tidak berani menumpahkan darah karena jawanibnya diganggu, istrinya, anaknya diganggu, berarti laki-laki itu tidak punya kehormatan. Tapi pangapunten, Indonesia kan negara hukum, kita punya cara yang lebih baik. Tapi rasa cemburu ini harus memang dibakar. Nanti ada beberapa kajian setelah bab ini, apa yang menyebabkan orang itu kehilangan cemburunya. Nanti ada 4 hal. Fa idza alimta dzalika ayyuhal akhu al muslimu, ketika kalian sudah mengetahui tentang ini, saudaraku muslim, wa kunta ghairatin ala dinika wa irdika hana alaihi an tafdihi ma bi ruhika wa damika qabla jahika wa malika wa waladika. Setelah kita menjadi orang yang cemburu di dalam membela agama, membela kehormatan kita, hana alaika an tafdihima, maka kecil kalau kita menebus agama kita, kalau kita menebus kehormatan kita, kecil kalau hanya sekedar dengan ruh, nyawa dan darah kita. Bela agama kita dengan nyawa dan darah kita, bela kehormatan kita dengan darah dan nyawa kita. Qabla jahika wa malika wa waladika, sebelum kita menebusnya dengan kehormatan, kedudukan kita, harta kita dan anak-anak kita. Fa innalil irdi quddasatan, sesungguhnya bagi kehormatan harga diri itu ada kesucian. Min huramiha, menebus daripada kemuliaannya. Faqad hurimal hayatu asyarifah wa man hurima asyaraful hayat fa huwa aksaru minal hayawan. Siapa yang tidak memberanikan diri membela kehormatan dengan nyawa dan darahnya, dengan kedudukan dan hartanya, maka orang itu terhalang dari kehidupan yang mulia. Wong kok gak wani mbelani bojone, gak wani mbelani anak wedoke, gak wani mbelani agamane dengan taruhan nyawa dan darah, maka orang itu terhalang dari kemuliaan, terhalang dari kehidupan yang mulia. Dan siapa yang terhalang dari kehidupan yang mulia, maka orang itu hina seperti binatang, layaknya derajatnya binatang. Makanya banyak kasus-kasus cerita istrinya keluar dengan laki-laki lain, sekedar untuk menceraikan nggak berani, sekedar untuk firqah tidak berani. Alasannya anak, poro-poro kok urusane dhek zina, sing penting aku karo anak-anakku apik, ngertine ibuke ya apik. Pangapunten, Islam membawa kita mencapai kemuliaan. Dan kemuliaan Islam itu ketika kita bisa membela agama dan membela kehormatan kita. Istri yang berzina kita tahu, suami yang berzina kita tahu. Tanpa sadar membiarkan perzinaan itu, perselingkuhan itu tanpa sadar, itu sebenarnya juga dosa yang dilakukan pasangan itu nyiprat ke kita. Makanya pangapunten, cemburu itu harus dikelola. Umpama bojo gak duwe cemburu, lu masa duwe rasa seneng. Misal ndang bojo lirik-lirikan karo wong liya,
Ngoten niku cara wong lanang gak srengen ngoten niku. Mosok seneng. Nek cara kula kok niku asline mboten seneng. Niku ngaku-ngaku seneng. Wong nek seneng tenan tidak mungkin apa yang dimiliki tidak dibela, apa yang dimiliki tidak ingin dipertahankan.